Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan klien saya mengenai bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai. Ada klien saya itu yang bertanya, Bu, saya itu sama suami saya sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan. Jadi saya sudah tidak serumah dengan suami saya karena suami saya itu pergi dari rumah. Suami saya itu sekarang tinggal dengan orang tuanya. Jadi saya tinggal sendirian di rumah kontrakan. Dan saya ini sudah bertekad untuk mengajukan gugatan cerai ya Bu, karena kan saya dan suami saya itu sudah terjadi pertengkaran terus-menerus yang memang nggak bisa didamaikan lagi ya. Karena suami saya itu sudah selingkuh, tidak bertanggung jawab sama istri dan anak-anak, gajinya itu dihabiskan sendiri. Jadi saya pusing Bu, daripada saya hidup menderita dan saya bisa kena mental, lebih baik saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Cuman kan saya belum tahu Bu, gimana sih caranya mengajukan gugatan cerai itu ke pengadilan. Begini Bapak Ibu ya, kalau mau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, pertama Bapak Ibu siapkan dokumen ya, berkas-berkas yang diperlukan. Pertama buku nikah, KTP, KK, dan akta kelahiran anak jika punya anak. Setelah itu difotokopi ya, difotokopi semuanya. Kemudian Bapak Ibu harus membuat gugatan cerai ya. Gugatan cerai itu kalau misalnya Bapak Ibu pakai pengacara, nanti pengacara yang membuat gugatan cerainya. Nanti setelah gugatan cerai selesai dibuat, nanti baru didaftarkan ke pengadilan ya. Misalnya Bapak Ibu Muslim, ya gugatan cerainya diajukan ke pengadilan agama sesuai domisili hukumnya Bapak Ibu ya, sesuai tempat tinggalnya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu beragama non-muslim, misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu gugatan cerainya diajukan ke pengadilan negeri sesuai domisili hukum Bapak Ibu ya, sesuai tempat tinggalnya Bapak Ibu. Kenapa berbeda ya? Berbeda ya, gugatan cerai untuk muslim sama non-muslim itu berbeda. Karena sumber hukum yang dipakai itu juga berbeda. Kalau untuk Islam kan sumber hukumnya itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau untuk orang non-muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu sumber hukumnya itu diambil dari BW ya, itu Undang-Undang Perdata buatan Belanda dulu. Dan juga berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jadi berbeda ya, pengadilannya berbeda untuk muslim dan non-muslim. Yang kedua, membuat gugatan cerai ya. Setelah membuat gugatan cerai itu difotokopi jadi 7 rangkap. Setelah difotokopi jadi 7 rangkap, maka gugatan cerainya itu didaftarkan ke pengadilan. Ya, dibawa semua gugatan cerai itu ke pengadilan beserta berkas-berkas ya, KTP, KK, buku nikah, dan akta kelahiran anak. Kenapa sih harus ada akta kelahiran anak? Karena akta kelahiran anak itu dipakai pengadilan untuk menentukan hak asuh anak ini kepada siapa, kepada bapaknya, ibunya, atau bagaimana. Karena kalau anak-anak di bawah umur itu biasanya langsung otomatis hak asuh anaknya itu ke ibunya. Tapi kalau anaknya sudah 15 tahun ke atas, anak-anak itu bisa memilih mau ikut ibunya atau ikut bapaknya. Kemudian setelah gugatan cerainya didaftarkan, nanti pengadilan akan memberikan relas panggilan sidang. Di dalam relas panggilan sidang itu dijelaskan supaya hadir dalam persidangan pengadilan ini tanggal sekian, hari apa, jam berapa. Nanti itu jelas ya di dalam relas panggilan sidangnya untuk Bapak Ibu menghadiri sidang cerai. Begitu Bapak Ibu.